Oh iya, sama aku percaya juga sebenarnya bisnis itu tetap berjalan tuh bukan karena bisnis utamanya, cuman karena bisnis sampingannya. Kayak makanya sekarang aku nggak mau fokus pada bisnis udah jualan kopi itu nggak mau, kayak kita gimana caranya ningkatin sales tapi hanya jualan kopi yang aku jual di Aquifer gitu. Nah itu benar-benar susah kalau dengan dengan mindset seperti itu, karena yang bisa menghidupi itu malah kalau dari Aquifer Coffee itu kayak reservasinya, kopi literannya, terus manajerialnya. Jadi kayak kita nih ibaratkan satu tapi sepaket loh Mas. Kita bisa jual banyak hal. Nah itu yang bisa menghidupi Aquifer Coffee. Bukan dari hanya satu penjualan doang tapi banyak income. Ya karena kalau penjualan doang orang itu kan co-working space ya. Satu kelompok gitu datang ke situ misalnya isi 5 orang cuma beli satu kopi gitu boleh? Iya boleh. Ya, tapi biasanya udah jarang orang yang kayak gitu. Sebenarnya aku juga mau membuat konten sih Mas, etika nongkrong atau etika berkunjung di kafe. Karena ternyata emang ada etikanya itu. Betul. Malah yang menceritakan tuh pelangganku sendiri. Kayak ketika udah nongkrong lebih dari 1 atau 2 jam, kalau udah beli kopi ya harusnya beli lagi karena emang ya itu etikanya. Dan nah di situ aku juga ngerasain Mas, kayak waktu dulu aku mendapatkan konsumen atau apapun hal yang toksik atau sebagainya yang nggak baik, sebenarnya Aquifer tuh untuk Aquifer sekarang adalah produk rebranding Mas. Karena konflik-konflik yang sebelumnya aku ceritakan tadi. Jadi awalnya itu kita emang memasukkan, nah kan kalau dari segi makna kan kita memasukkan banyak konsumen. Nah kita lupa dengan akan kalau di dalam tanah itu ada banyak lapisan, cuman kita nggak fokus terhadap itu loh. Yang kita fokuskan gimana konsumen ini tuh bisa bertahan, gimana konsumen ini tuh emang bisa setelahnya main terus di Aquifer dan sebagainya. Walaupun nggak beli udah datang aja nggak apa-apa. Cuman hal itu ternyata yang membuat kita yang runtuh secara tidak langsung, karena menjaring konsumen tuh benar-benar penting. Kayak kita ada fasilitas untuk co-working space, kita ada tempat diskusi, kita tempatnya bisa untuk nongkrong juga. Nah itu harus dimaksimalkan, nggak fokus satu doang. Nah makanya kita rebranding dan kita mengedukasi ke konsumen-konsumen kita dengan cara salah satunya di Instagram, bahwasannya nih loh Aquifer tuh ada tempat co-working space, kita ada tempat nongkrongnya juga, kopinya juga kualitasnya oke, fokusnya di manual brew dan sebagainya. Dan akhirnya dari situ kita memutuskan untuk rebranding, dan alhamdulillahnya untuk saat ini konsumen kita udah mulai jadi. Walaupun belum secara branding Aquifer itu jadi ya. Tapi setidaknya untuk orang-orang yang datang ke Aquifer pasti dia punya tujuan antara lain rapat, diskusi, refreshing, misalnya gitu. Yang datang berulang juga banyak ya. Ada, juga banyak alhamdulillahnya. Jadi itu benar-benar jadi pelajaran selain bisnis pertemanan sama menjaring konsumen. Itu nggak bisa didapetin di mana-mana menurutku kalau nggak dilakuin sendiri. Itu sih Mas. Minum dulu. Oh siap. Ben rada seger. Wah, udah seger. Pakai kayak ASMR malah nanti. Kontennya beda ini. Oke, nah mungkin dilanjut lagi terkait sama apa ya, kendala-kendala lain ada nggak sih Jen? Kendala-kendala lain itu ya menurutku kendala yang sekarang aku rasakan itu di memprediksi ke depan, karena sekarang tuh tahapnya Aquifer karena mau setahun ya, kita tuh tahapan observasi sih Mas. Kayak ini bisnis masih worth it atau enggak nih. Di bulan ke-12-nya. Bisa jadi ketika emang udah nggak worth it, kita udah nggak jualan kopi lagi, bisa jadi. Tapi ketika masih worth it, kita lanjutin ke tahun depan. Karena memang 4 bulan itu bulan yang sangat berarti bagi kita. Indikatornya apa? Indikator lanjut atau tidak itu apa? Biasanya kita lihat dari sales. Terus habis itu kita juga menyewa salah satu kasir. Iya, kasir namanya Muka. Kalau bisa disebut ya. Nah, itu di situ ada analisisnya juga. Jadi kita juga mempelajari trennya. Apakah ini bisa dilanjut atau enggak. Jadi sales, terus habis itu internal, terus habis itu sama orientasi ke depan perihal kopinya gimana. Itu sih.
Nah sekarang juga banyak loh mas yang coffee shop yang bangkrut tuh banyak. Betul itu ya. Mengerikan. Coffee shop itu katanya di Jogja banyak banget yang baru, tapi yang non sewu nggak laku juga banyak ya. Menurutku yang aku dapatkan sejauh ini itu tuh kenapa ada coffee shop yang sekarang masih bertahan dan kenapa ada yang bangkrut. Selain sales yang mempengaruhi itu malah mindsetnya kita sendiri mas. Menurutku coffee shop yang terus berjalan itu karena dia itu udah cinta sama produknya, bukan karena dia itu hanya mencari cuan. Ketika dia orientasinya mencari cuan pasti bangkrut, apalagi masa-masa corona kayak berarti lebih mindset si pemilik ya. Karena aku ngerasain nih mas kayak ketika owner katakanlah aku punya owner gitu, dan mindsetnya ownernya itu hanya sales tinggi dihadapkan dengan sebuah kenyataan yang seperti ini, mana mungkin gitu. Kalau emang enggak dia cinta sama produknya pasti dia nggak kuat. Dan itu banyak hal yang itu terjadi gitu. Dan aku mendapatkan kata-kata ini juga hasil observasi dengan teman-teman kopi yang lain. Yang penting cinta produknya, asalkan kamu cinta produknya pasti inovasi akan sering muncul. Itu yang aku pelajari sih mas. Iya, harus cinta dulu ya. Betul. Kayaknya itu nggak berlaku di kopi doang deh. Iya, di semuanya. Termasuk di podcast ini juga. Kalau nggak cinta kan masuk nggak ada yang diperbaiki kan gitu kan. Betul sekali. Pastikan ini juga. Ya kayak tadi, kayak datengin orang terus banyak, tapi tidak memperbaiki. Ya kamu kayak di rumah, tamunya ayo masuk. Tapi rumahnya nggak pernah dicat, nggak tahu disapu. Misalnya kalau kan akhirnya orang akan jenuh kan untuk datang ke situ. Ilfil sendiri. Ya itu dia, itu pembelajaran yang paling penting mas. Dari aku. Ya. Malah guyu. Menunggu pertanyaan nih. Menunggu pertanyaan. Kamu gitu tuh ujian loh. Pertanyaan. Tapi asik loh, benar. Maksudnya serius. Nggak banyak kemudian yang bisa mendapat kesempatan untuk berbisnis ketika mahasiswa. Ya kita tahu kemudian ada beberapa produk di luar sana yang kemudian bukan franchise tapi cabang. Ya tahulah salah satu tempat makan terkenal di kalangan mahasiswa. Apa nih? S double. Oh, S double. S double ya. Aku nggak nyebut merek loh, aku nyebut S double ya. Betul. Oke. Itu kan punyanya lulusan UGM juga dan dirintis ketika mahasiswa dan itu bukan franchise. Itu cabang semua dan itu jalan. Terus beberapa yang lain juga ada yang juga cukup terkenal gitu. Terus entah itu digital printing, entah itu yang lain. Susu, ya macam-macam pokoknya. Nah itu UGM termasuk yang dekatnya vokasi itu kan ada juga koki itu yang jual kalkun. Itu nggak tahu. Iya ada. Ya itu punyanya alumni UGM itu. Tapi untuk UGM sendiri sebenarnya tuh membrandingkan atau nggak sih mas? Tidak. Jadi menerserahkan. Maksudnya ya PMW program mahasiswa wirausaha itu kan sebenarnya lebih ke ayo mahasiswa yang punya keinginan untuk berwirausaha, yuk PMW itu sebagai wadahnya karena kan di bawah subdirektorat pengembangan karakter mahasiswa. Jadi wirausaha itu sebenarnya harapannya adalah juga mampu membangun karakter mahasiswa. Cuma yang jadi masalah adalah ketika ya itu tadi, ya kamu ikut PMW, lihat angkatanmu berapa, yang dapat dana berapa, yang dana itu kemudian digunakan untuk yang lain bukan untuk membranding atau melakukan usaha kan banyak juga. Iya benar. Itu. Jadi yang diincar kadang uang saat uang itu hibahnya. Gitu loh, uang hibahnya bukan kemudian uang hibah ini kegunakan untuk berkembang. Meskipun ada juga yang akhirnya mereka tidak bisa berkembang karena menemukan masalah yang tidak bisa mereka bereskan gitu kan. Ya, ada bener. juga yang seperti itu. Bukan hanya masalah duit ya, mungkin masalah juga ya itu tadi, mungkin ada mindset orang tua yang kemudian belum memperbolehkan atau teman-temannya tidak mendukung, kan ada juga yang kayak gitu. Atau lebih ke dia realistisnya dia, aku kuliah aja gitu. Tujuanku kuliah selesai PMW dapat bonus. Iya, seperti itu. Dulunya nggak kopi tak jadiin bonus itu. Oh iya. Maaf PMW. Tapi serius, ini videomu ini itu bakal tak kasihkan ke Direktorat Kemahasiswaan. Apa? Ini salah satu contoh gitu ya.
tolong dihilangin ya kata-kata. Enggak lah, ngapain wong itu memang kenyataannya. Oh iya sih. Ya. Rasa abang loh sampai merah Mas. Aku Jawa Mas, enggak merah Mas. Enggak merah. Oke. Ya gitu, asik sih sebenarnya yang kamu sampaikan itu, dan kenapa saya tadi bilang tak kasihkan ke PMB gitu. Ya karena kan saya bagian dari tim ini kan Satgas untuk ya bukan Satgas COVID. Satgas yang PMB gitu. Terus di situ ya nanti coba iki loh ono bukti nyata, dan ternyata kendalanya itu enggak seperti yang kita bayangkan, karena nuwun sewu, karena kan kita punya keterbatasan gitu dalam hal membuktikan. Karena kan yang kita buktikan selama ini yang double S itu sudah settle. Nggak bisa dong kita kemudian bilang bahwa oh mereka dari awal kayak gitu langsung sugih, langsung sukses, kan nggak bisa. Bener. Tapi ketika kemudian itu mahasiswa masih jadi mahasiswa sekarang dan masih mengerjakan, nah itu kan yang harusnya disampaikan. Ini ketika kemudian ada mahasiswa, saya nggak bisa iki loh ono mahasiswa, meskipun tidak semua mahasiswa akhirnya yang daftar PMB bisa berwirausaha, tapi kan paling tidak ada bukti nyata bahwa ada yang bisa. Jadi semestinya yang lain kalau mau ya pasti bisa juga, meskipun takarannya beda-beda ya. Itu kayak kamu dapat investor kemudian banyak kenalan, itu kan ya sebuah keuntungan yang mungkin berbeda dengan yang lain gitu tadi. Ya benar. Karena saya pikir bisnis itu nggak lepas dari koneksi dan keberuntungan juga sih, menurut saya ya. Betul, sepakat. Menurutku juga sama. Meskipun kalau orang orang yang kemudian religius itu bilang nggak ada yang namanya keberuntungan, semua sudah diatur yang di atas. Ya betul gitu, tapi kalau kita secara manusia kan mungkin nganggapnya itu keberuntungan. Aku juga nggak nyangka sih, kayak waktu awal-awal kan mungkin kalau dari kilas balik dulu ya, ya mungkin aku aktifnya di organisasi sebagainya. Makanya kayak waktu ada permasalahan kemarin perihal konflik internalku, aku tuh diingetin sama temanku, Jen, ingat ini bukan event. Kan kalau event kan kalau ada konflik internal kayak misalkan antara personal gitu, ya udah nggak apa-apa. Katakanlah kalau event itu kan ketika ada konflik antara personal kan ya diselesaikan dengan baik-baik, atau bahkan ya udahlah nggak apa-apa, tak handle aja. Nah tapi itu nggak berlaku di dalam hal seperti ini, khususnya untuk bisnis. Karena ketika hal itu terjadi, yang jadi taruhan adalah bisnisnya. Betul. Karena ketika ada yang satu toksik, pasti yang lainnya bakal ikut kecampur tuh. Nah dari situlah yang kayak mengingatkanku, ini bisnis, ini nyata gitu. Terus habis itu kalau dari segi relasi sendiri, ya itu aku juga nggak nyangka aku bisa temenan sama temanku dulu yang bahkan sekarang menginvestkan, atau aku aktif berorganisasi yang mungkin sekarang itu outputnya adalah orang-orang jadi tahu aku dan sebagainya, dan kebentuk personal branding. Dan ternyata dalam hal bisnis seperti ini kan aku masih UMKM, masih kecil istilahnya, dan yang hanya bisa diperjualkan adalah personal branding. Jadi itu yang membuat mungkin untuk saat ini aku memegang rekor kontrakan di sana di Brican, yang maksudnya kontrakannya itu yang mungkin agak lama daripada yang lainnya. Karena yang lainnya tuh biasanya cuma sampai 7 bulan, 5 bulan, 6 bulan, dan sekarang alhamdulillahnya kita udah sampai 9 bulan. Aku diuntungkan karena aku dihadapkan sebuah permasalahan tuh di depan yang babakan seperti itu. Makanya alhamdulillahnya ya harapannya juga pun ke depan kita masih tetap settle sih. Amin. Karena kita juga nggak mau berhenti sekedar membuka kedai, cuman nah ini juga untuk kedepannya, karena kita di sini hanya sebenarnya muter Mas, kayak dari arsitek, kayak dari manajerial, di dalamnya resep produksi dan sebagainya itu kita punya dan kita buat sendiri. Jadi untuk harapannya ke depan tuh kita menjadi sebuah badan yang bisa sepaket gitu loh, kayak istilahnya kamu butuh apa, katakanlah aku pengen membuat kafe gitu, tapi aku nggak tahu dalamnya. Nah di situ aku bisa menawarkan sebuah bantuan arsitek, desain, tukang, resep, manajerial, pokoknya semua yang bisa jual gitu. Ya gimana? Jadi kalau ada orang rapat ke situ ya isinya orang-orang aquifer juga ya? Enggak juga. Nah dibatasin ke sana. Oke. Gitu sih Mas. Jadi menariknya. Kalau untuk kopi, kan produknya kopi itu.
kopi susu sama yang brew tadi, yang manual brew. Kalau yang manual brew ambil dari mana? Kalau manual brew untuk saat ini itu kita punya kenalan di Arjuna, dan kebetulan kita besok minggu ada acara cupping bersama. Oke. Itu kita juga harus membuat circle perkopian sendiri. Jadi untuk sementara ini kita dari Arjuna itu, dari langsung petaninya. Terus habis itu nama branding kopinya itu Lembah Arjuna. Terus kita juga ambil dari daerah Banjarnegara yang namanya Ratamba. Oke. Kamu nggak apa-apa ngomong kayak gitu? Nggak apa-apa. Apanya maksudnya? Ntar kalau dipublikasi itu nanti diambil orang lain. Oh, nggak masalah. Malah justru bagus itu dong. Yang diinginkan ya. Bagus dong. Karena langsung ke petaninya gitu kan. Okay. Jadi kayak visi, jadi sama visi ya. Salah satu visi kita tuh kayak bagaimana caranya kita memberdayakan petani, baik dengan cara membranding, memperjualkan beansnya. Karena sejauh ini tuh kita selalu terpotong dengan tengkulak yang membuat harga tuh melonjak. Itu yang membuat kita kayak mau beli kopi kok mahal. Ya itu salah satunya. Jadi sebenarnya pun Starbucks pun 80% beansnya pun juga ngambilnya dari Gayo gitu. Dan ketika di Gayo sendiri pun juga ketika emang udah diperdayakan dengan baik, ya nyatanya bisa maju. Iya. Jawa apalagi harus maju dong. Gitu sih Mas sebenarnya visinya dari Aquifer salah satunya itu. Oke. Yes, kalau gitu keren gitu. Dan iya Jen gitu. Apanya ini? Nek kedepannya terus piye Jen kamu Jen menghadapi situasi seperti Aquifernya untuk kedepannya yaitu 4 bulan ke depan kita bakal observasi dulu, dan untuk selanjutnya kita pasti berpikir gimana caranya mendapatkan income dengan cara yang lain, nggak hanya kopi doang. Makanya kita dan aku menekankan ke timku juga untuk udah kita nggak usah fokus lagi ke produk. Ya maksudnya tetap fokus untuk quality ya. Tapi untuk income kita harus mikirin gimana caranya kita dapat income lain. Karena sekali lagi aku tuh juga menekankan ke teman-temanku kalau kita bisa hidup tuh bukan hanya karena kita jualan ini doang, tapi kita bisa hidup ya karena pemasukan sampingan. Ya kayak logiknya kayak pesawat deh Mas, kayak pesawat tuh ada penitipan barang, ada kargo, kenapa nggak semuanya dikasih tempat duduk? Ya karena salah satu penghasilan terbesar sampingannya ya ada di kargonya, katakanlah kayak gitu. Dan itu aku implementasikan di sebuah Aquifer Coffee. Seperti itu. Yes, dan itu menjadi kalimat penutup yang sangat bagus dari Jendra. Semoga Aquifer selalu berjalan terus. Amin. Timnya makin solid juga. Amin. Terus makin rame juga. Amin. Ning yo tetap prokes. Oh iya betul. Kan seperti itu. Nomor 1 harus tetap prokes gitu. Dan nomor 2-nya cinta tanah air. Amin. Ya kalau nggak cinta tanah air kamu gimana tadi? Oh iya benar. Kan nggak mungkin ngangkat dari petani lokal. Pasti dari petani interlokal. Oke. Ya kira-kira seperti itu ya, Jendra. Sekali lagi terima kasih sudah datang ke sini jauh-jauh gitu. Saat ini dari tempatmu ya nggak begitu jauh ya berarti. Aman kok. Tapi kalau kesini lagi mau Jen? Bisa boleh kalau ada ajang promosi ini. Salah satunya. Ya mungkin kamu nanti juga bisa mempromosikan gitu ya Jen ya, terkait dengan itu. Itu tadi Jendra, sekali lagi terima kasih banyak. Salam sehat dan bahagia selalu. Selamat sore. Matur nuwun. Bye. Terima kasih banyak. Matur nuwun.